Baik, silakan Pak Suradi untuk menyampaikan paparan program dari Sarana Prasarana dan Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ashabi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Haji Ponijan MPD, teman-teman wakil kurikulum, Bapak Haji Muroni MPD, wakil kesiswaan Aini Umi Sukriya MPD, kemudian Kepala Tata Usaha Ibu Iis, dan saya hormati Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat ajarannya kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu semua, tadi sudah dipaparkan bagaimana kurikulum, bagaimana kesiswaan, mempresentasikan program-program hebatnya. Dalam hal ini saya sebagai wakil kepala sekolah yang membidangi sarana, prasarana, dan humas tentu saja akan mensupport, tentu saja akan bekerja sama dengan dua wakil tersebut bagaimana kurikulum untuk mensukseskan program-programnya dan bagaimana kesiswaan pun akan kita support untuk sukses program-programnya. Bapak Ibu semua, bahwa di dalam sarana dan prasarana pendidikan di SMA Sudirman ini eh, kita dibantu oleh tiga tim ya. Untuk wakil kepala bidang sana saya sendiri, Lunadi, kemudian dibantu oleh bidang humasnya Ibu Nur Eni Nurjayani SPD, Pak Eko yang akan fokus di bidang sarana, dan Pak Cakra yang fokus di bidang medianya. Sehingga ketiga tim ini akan berkolaborasi bagaimana untuk mensupport semua program-program sekolah. Bapak Ibu semua, bahwa di dalam program sarana dan prasarana ini tentu saja tidak akan berhenti bagaimana melayani yang internal maupun eksternal. Yang pertama, di dalam sarana prasarana memiliki mimpi, yaitu mimpinya adalah bagaimana menciptakan sekolah ini aman. Aman untuk belajar, aman untuk beristirahat, dan tentu saja aman untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Kalau sudah aman, tentu saja sekolah ini juga harus nyaman. Nah, ini ke depan atau sarana adalah bagaimana semua sivitas akademika di SMA Sudirman itu harus nyaman. Karena kita sudah lama mengatakan jargonnya sekolah nyaman ya Sudirman. Kemudian berikutnya untuk sekolah Sudirman ini biar eksis, maka visinya sekolah Sudirman itu harus modern. Maka ini kita sudah memproses bagaimana sekolah ini bersifat modern, baik langsung maupun tidak langsung. Dan terakhir tentu saja sekolah ini harus lingkungannya yang bersih. Ya, maka dari visi sini adalah nanti bagaimana yang terakhir tentu saja sekolah ini tidak berdiri sendiri, harus bersinergi. Maka ada bagaimana sekolah ini membangun kemitraan dengan masyarakat lain guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMA Sudirman pada khususnya. Maka di sini
Tadi kepala sekolah sudah memberikan prolognya, siap untuk menerima masukan-masukan yang bersifat membangun demi kemajuan SMA Islam PB Sudirman Seni. Bapak Ibu semua, di sini eh, program sarana SMA Sudirman yang pertama kita harus menciptakan sekolah ini bersih setiap hari. Maka setiap hari itu semua pimpinan di sini adalah mengontrol tingkat kebersihan dari sekolah di sini. Ya, di mana dalam kegiatan kebersihan ini, ya tim kami akan memeriksa setiap hari sebelum proses pembelajaran. Jadi dipastikan dari luar maupun dari dalam ini harus bersih. Ya, kemudian juga nanti supaya mengedukasi dari anak itu betapa pentingnya kebersihan, maka di sini kami akan mengadakan sebuah event penilaian kelas terbersih. Ya, kenapa di sini dilakukan? Karena mengedukasi anak bagaimana bahwa kebersihan itu tidak saja kewajiban dari di sini OB, ya, tapi di situ karena kita berada di wawasan Wiyata Mandala, maka semua sivitas akademika, terutama anak adalah diedukasi bagaimana mereka itu sadar akan sebuah kebersihan. Ya, targetnya adalah seluruh ruangan kelas ini harus bersih. Ya, maka di sini setiap OB itu nanti kami akan dicantumkan per lantai itu namanya, kemudian job desk-nya dan tugas-tugasnya. Ini dalam rangka untuk menciptakan program sekolah bersih setiap hari. Yang berikutnya adalah ya kita sering melihat di sini ada laporan-laporan dari siswa, khususnya ada barang yang hilang, ada yang ketinggalan, ada yang siswa itu sendiri umpamanya lalai terhadapnya, maka di sini kita bikin programnya ya lapor 1 kali 24 jam. Upaya yang dilakukan adalah semua aktivitas akademika di sekolah ini adalah melaporkan kerusakan melalui form komunikasi sekolah yang kemarin sudah di launching, kemarin seluruh wali kelas disosialisasikan tentang form-form yang akan diberikan. Kemudian yang berikutnya upaya tim kami akan memverifikasi, menjadwalkan perbaikan-perbaikan yang sekiranya harus diperbaiki sehingga ya target dari yang diinginkan adalah laporan kerusakan, laporan kehilangan barang yang minimal kami akan memenuhinya dalam 24 jam. Bapak Ibu semua, yang ketiga adalah program audit bulanan SAS Prasum. Nah, ini kami selalu memeriksa apa-apa yang sekiranya akan menunjang dan akan menjadi kendala di dalam proses pembelajaran, baik dari segi AC, WiFi, dan lain sebagainya. Kami selalu mengaudit. Kenapa diaudit? Ini untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan ketika anak itu ada di kelas, anak itu ada di sekolah, tentu saja ketika anak itu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Maka di sini kami akan selalu melakukan audit bulanan sarana dan prasarana humas yang ada di sekolah. Ya, upaya yang harus dilakukan adalah mengecek kondisi semua yang ada di sekolah ini. Ya, baik AC-nya maupun kebersihan toiletnya maupun laboratorium kemudian. Kemudian upaya yang berikutnya adalah programnya adalah menempel barang-barang yang sekiranya layak pakai dan tidak layak pakai. Ya, kalau umpamanya barang itu sudah tidak layak pakai akan segera menggantinya. Kemudian upaya yang berikutnya adalah menyusun daftar barang atau sering ya, inventarisasi barang yang ada di ruang kelas, ruang aula, ruang lab. Ya, ini targetnya adalah kerusakan diketahui dan ditindaklanjuti. Ya, ya sehingga tidak berlarut-larut barang-barang yang dimiliki oleh sekolah itu dalam kondisi yang tidak diinginkan.
Perusahaan diketahui dan ditindaklanjuti maksimal dalam 1 minggu. Nah, kemudian program berikutnya adalah eh, penataan ruang yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu semua, kami dalam membuat program ini tentu saja harus ada kerjasama di semua pihak, baik orang tua, baik dari segi pimpinan maupun petugas-petugas yang ada di sekolah ini. Karena tidak bisa kalau tidak ada kerjasama ini, masing-masing siswa atau masing-masing petugas itu akan bekerja sendiri. Maka tadi kepala sekolah juga silakan memberikan masukan, tapi yang bersifat membangun. Ini semua dilakukan adalah demi kemajuan, demi kenyamanan dan keamanan kita bersama, khususnya anak-anak sendiri. Maka program yang pertama kami adalah fokus adalah di tingkat kebersihan. Ya, di tingkat kebersihan, di mana kebersihan itu ya merupakan ya menurut penilaian utama ketika eh, para siswa itu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah kita, maka semua dipastikan harus bersih, ya, baik bersih di lingkungan belajar maupun di ruang-ruang yang ada di berikutnya. Ya, Bapak Ibu semua, maka di dalam program penata ruangan ini yang pertama adalah kita selalu memperhatikan ya penghijauan. Maka di sini kami akan mencoba penanaman pohon dan tanaman-tanaman hias yang sekiranya enak untuk dilihat. Kemudian kita juga akan bekerjasama dengan pihak perpustakaan, yaitu akan pembuatan sudut baca. Di sini Ulum sudah membuat di dalam jadwal itu adanya literasi dan numerasi yang apa disediakan untuk anak-anak bisa meningkatkan kualitas literasi dan numerasinya. Nah, kemudian di sini juga nanti ada lomba taman atau kelas hijau. Tadi berkaitan dengan program kebersihan kelas yang tadi sudah disampaikan. Sehingga target yang diharapkanlah sekolah menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan ramah dengan lingkungannya. Bapak Ibu semua, untuk berikutnya yaitu kami akan melakukan program publikasi prestasi sekolah. Maka di sini di tim kami yang ada tim media itu selalu mempublikasikan prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh sekolah. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini adalah prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh anak kita. Nah, ini adalah anak kita lomba lomba debat Indonesia Sepuluh Jawa. Alhamdulillah, nah, kita juga bisa mengikuti dan mendapat juara. Dan ini O2SN-nya dan ini eksulnya. Sehingga semua anak itu merasa dihargai apa yang sudah dilakukannya. Eh, yang di yang upaya yang sudah dilakukan dalam hal ini adalah menggugah prestasi siswa maupun guru sekolah minimal 2 kali setiap minggu. Jadi di sini kalau kita lihat ini betapa sekolah ini sangat sangat kaya akan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa maupun oleh guru. Tentu saja nanti di tim kami akan membuat dokumentasinya baik berupa foto maupun video di dalam setiap kegiatan. Target yang diharapkan oleh informasi sekolah tersampaikan secara cepat dan menarik. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh siswa maupun oleh guru. Kemudian untuk program berikutnya, kita punya humas, maka kami membuat program kemitraan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita melakukan program kemitraan ini adalah kita kerjasama dengan Lajis di sini. Ya, kemudian kita kerjasama dengan lembaga tinggi atau perguruan tingginya.
Ya, upaya yang dilakukan yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi? Ya karena anak kita itu setelah lulus bukan untuk setelah lulus dari SMA adalah bukan untuk bekerja, tapi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau dunia industri atau dunia usaha. Kenapa disebut dunia industri atau dunia usaha? Karena kita di kelas kita lah punya kelas layanan-layanan tadi. Ada layanan ekobis, ada layanan sosum, ada layanan teknik dan seterusnya. Sehingga dengan adanya mitra ini, apa yang didapat oleh anak di dalam pembelajaran bisa nanti diaplikasikan di dalam jalinan kerja sama tersebut sehingga target yang diharapkan di sini yaitu kita melakukan beberapa kegiatan yang tentu saja berkaitan dengan kemitraan tersebut. Ya, kita bekerja sama mungkin dengan komitenya atau dengan lembaga-lembaga lain yang bisa melakukan pemberdayaan terhadap program-program yang kami lakukan. Bapak Ibu semua, berikutnya adalah kita punya program komite. Kita sudah punya komite, nah ini adalah kepengurusan komite kita. Dari komite adalah sebagai perpanjang tangan media komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya, kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan orang tua yang setiap tahun seperti yang Bapak Ibu jalani saat ini. Ada kita kerjasama nantinya dengan orang tua, nanti komite akan menyampaikan program-programnya. Kemudian komite juga nanti kerjasama dalam eh, parenting tentang pendidikan karakter ini sudah kita lakukan. Ya, contoh saya komite kerjasama dengan kesiswaan, bagaimana untuk menyikapi kesehatan mental yang ada di anak-anak kita. Sehingga target yang diharapkan adalah terjalinnya komunikasi sekolah dan orang tua semakin erat atau terjadi komunikasi yang harmonis. Program selanjutnya adalah ya setelah anak itu lulus tentu saja anak itu jadi alumni. Maka di sini adalah kita memprogram alumni yang peduli terhadap sekolah. Nah, ini adalah contoh kemarin kita sharing dengan para alumni yang di angkatan 25. Sehingga alumni ini dibuatkan program semacam ini, rasa memiliki terhadap sekolahnya itu adalah tidak berhenti setelah mereka lulus, tapi menjadi alumni juga terus untuk membantu pengembangan sekolah. Ya, upaya yang dilakukan adalah membentuk, ya, membuat, memperbaharui, memperbaiki database alumni-alumni kita. Bahwa sekolah ini berdiri dari tahun 98. Ya, sampai saat ini berarti sudah angkatan ke-29. Kemudian mengadakan temu alumni, mengundang alumni sebagai narasumber. Kita sering mengundang alumni-alumni yang sudah jadi dosen, sudah jadi dokter, bahkan menjadi bisnis. Kita undang untuk memberikan pencerahan di dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti yang sudah itu di dalam MPLS itu ada mengundang alumni untuk memberikan pencerahan terhadap kegiatan sekolah yang dilakukannya. Sehingga targetnya adalah alumni berkontribusi dalam pengembangan sekolah. Ya, dalam pengembangan di sini adalah baik secara fisik maupun non fisiknya. Sehingga Bapak Ibu semua bahwa sekolah itu sifatnya adalah dinamis. Nah, di sini yang berikutnya adalah sekolah membuat program layanan informasi yang cepat. Nah, ini salah satunya kita punya Humas, sudah punya channelnya. Jadi nanti Bapak Ibu semua sudah bisa melakukan komunikasi langsung dengan Humas dengan tool yang sudah dimilikinya. Ya, kita punya IG, kita punya YouTube dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai salah satu program layanan informasi cepat. Ya,
Kegiatan yang dilakukan menyediakan informasi melalui media sosial atau aplikasi pesan. Ya, menjawab pertanyaan ya 1 kali 24 jam, kemudian menyebarluaskan agenda sekolah secara berkala. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kalender kegiatan selama 1 tahun yang dilakukan sekolah ini, sehingga Bapak Ibu sudah mempersiapkan ya di bulan ini, di bulan yang akan datang apa saja kegiatan keluarga, sehingga bisa mengkondisikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Ya, Bapak Ibu semua, sehingga apa yang dilakukan itu oleh Saran dan Parsana adalah untuk melayani, sehingga ya, pada hari ini kenapa kita harus online? Tadi kepala sekolah sudah memberikan bahwa kita sedang melakukan progres untuk melayani semua aktivitas SMA Sudirman. Yang pertama kita progres jangka pendek, kita sedang melakukan renovasi lapangan yang ada di depan sekolah. Yang awalnya ada seperti ini, ya nanti ke depan nanti lapangan seperti ini, nanti pinggirnya kita ada jogging tracknya seperti ini. Ya, dan nanti kita parkirnya untuk apa namanya guru dan siswa nanti bisa melakukan di sini. Itu program pendek yang pertama. Yang berikutnya kita program pendek ya adalah eh, penggantian peremajaan ya dari meja sebelumnya. Setelah peremajaan inilah kondisi kelas, meja kelas yang ada di kelas Bapak Ibu, sehingga anak bisa mengikuti pembelajaran dengan aman, dengan nyaman, dengan fasilitas yang sudah disediakan di ini yang baru. Ini adalah progres jangka pendek yang kedua, penggantian meja belajar. Yang berikutnya adalah sini kita juga progres jangka pendek ada upgrade WiFi yang dimiliki oleh sekolah. Sehingga tadi kepala sekolah sudah menyinggung bahwa penyediaan WiFi hanya untuk menunjang pembelajaran. Di luar itu adalah tidak difasilitasi. Sehingga kita menunggui ya anak itu kadang-kala WiFi-nya mati teriak-teriak, ternyata setelah temuan-temuan ini ternyata mereka ya ada menggunakannya untuk bermain game, sehingga ketika WiFi-nya lemot mereka apa namanya protes dan lain sebagainya, sehingga kami berusaha untuk mengupdate kemarin untuk game-game yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran ya kita di lock, dikunci, sehingga alhamdulillah kemarin diupayakan seperti itu apa namanya WiFi-nya cukup lancar. Ya. Kemudian juga untuk kenyamanan beribadah sholat duhur dan asar berjamaah dan sholat Jumat, maka kami pemasangan bagaimana supaya apa namanya jendela kaca ini tidak transparan tapi langsung ditutup untuk menghindari cahaya matahari, sehingga kami ditutup. Kemudian karpet selalu kami dibersihkan, kalau kami diberi pengharum, sehingga siswa itu nyaman dalam melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh pihak BNI, nantinya kartu pelajar siswa itu berintegrasi dengan bank muamalah. Bentuknya adalah seperti ini. Kemarin kelas 10 sudah melakukan atau pengambilan fotonya, yang nanti akan dijadikan sebagai kartu pelajar yang terintegrasi. Kemudian Bapak Ibu, dari semua yang dilakukan adalah bermuara untuk melayani, menciptakan suasana belajar aman dan nyaman. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kendala dan kekurangan-kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.